Aplikasi Rait dengan NIM 210306104. Saya dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk, sintesis albumen, dan sintesis kerabang pada telur untuk memenuhi tugas praktikum ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari SPTMP IPN. Sintesis yolk. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau vitellogenesis berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin atau hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk atau asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau vitellogenin. Di dalam folikel terdapat lipovitelin dan posivitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Lalu ada sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Proses yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen, dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Lalu ada sintesis kerabang, di mana sintesis kerabang ini terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Lalu ada komposisi yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamid. Lalu ada komposisi albumen. Protein albumen terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovamukid atau 11%, dan ada ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, dan ovumucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobin 0,5%, dan ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%. Komposisi kerabang. Umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutup isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori, berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka, berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu ada juga substansi interstisial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 90% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, dan lapisan mamalia, serta lapisan membrana. Sekian dari saya, terima kasih.